Halo Sobat Kreatif, siapa di sini pernah bermain ular tangga atau monopoli? Ketika kita melempar dadu, pernahkah terfikir angka berapa yang paling sering muncul? Apakah peluang semua angka pada dadu itu sama? Ketika bermain kartu remi, pernahkah kalian berharap mendapatkan kartu as atau kartu hati? Bagaimana cara mengetahui peluang mendapatkan kartu tertentu? Sedangkan kita sedang bermain tebak sisi koin, memilih antara gambar atau angka. Apakah menurut kalian ada cara untuk memastikan sisi mana yang lebih sering muncul? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana peluang membantu menjelaskan ini. Halo Sobat Kreatif, kali ini saya akan membahas tentang materi peluang, konsep, beserta kuisnya. Bersama saya Nanda Adelia Hidayat dari SMK Yadika 8 Jatimulya. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang pengertian peluang, istilah-istilah dalam peluang, rumus peluang, hingga rentang nilai peluang. Kita bahas yuk! Peluang dapat membantu kita dalam memprediksi sesuatu. Tapi bukan kayak paranormal ya. Peluang adalah dasar dari ilmu statistika. Salah satu profesi yang erat kaitannya dengan keduanya adalah aktuaris. Ayo, siapa yang tahu aktuaris? Seberapa penting sih peluang? Dan apa itu peluang? Peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Kata-kata yang ada pada layar seperti mustahil, kecil kemungkinan, mungkin saja, atau pasti, istilah-istilah di samping sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan erat dengan peluang terjadinya suatu kejadian. Secara matematis, kita dapat menentukan nilai peluang secara numerik atau menggunakan angka. Bagaimana sih caranya? Yuk kita pelajarin. Istilah-istilah dalam peluang. Sebelumnya, kita perlu mengenal beberapa istilah yang sering digunakan dalam konsep peluang. Yuk simak. Yang ada pada layar, yaitu sebuah studi kasus. Kita baca sama-sama dulu ya. Siti sedang bermain ular tangga bersama teman-temannya. Dalam permainan ular tangga, kita harus mengocok sebuah dadu berisi 6 untuk menentukan banyak langkah tiap pemain. Jadi, setiap satu dadu berisi berapa mata dadu ya? Siti hampir memenangkan permainan, yaitu tinggal 4 langkah lagi menuju garis finish. Bagaimanakah peluang Siti memenangkan permainan pada gilirannya mengocok dadu? Percobaan yang dilakukan Siti adalah pengocokan sebuah dadu dengan ruang sampel beranggotakan 6 mata dadu dan kejadian yang diharapkan adalah munculnya mata dadu bernomor 4. Jadi, total mata dadu? Ya, ada 6. Ada 3 istilah yang sering muncul dalam materi peluang. Percobaan, kejadian, dan ruang sampel. Kita bahas dari percobaan. Kegiatan yang dapat menghasilkan satu atau lebih hasil. Seperti contoh studi kasus yang tadi Siti hadirkan, yaitu dia melempar satu buah dadu dengan mata dadu total berisi 6 dan percobaan yang dia lakukan 1 kali. Lalu kejadian, sebuah himpunan yang memuat peristiwa dengan kriteria tertentu. Kejadian yang diminta pada studi kasus Siti saat bermain ular tangga, yaitu dia ingin memunculkan mata dadu yang bernomor 4. Lalu ruang sampel, himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan. Yang tadi kita bahas, jadi dalam satu dadu, totalnya ada 6 mata dadu. Peluang suatu kejadian. Jika semua hasil suatu percobaan memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, peluang kejadian A yang disimbolkan dengan PA ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Yuk kita lihat rumus peluang. Nah, berikut ini adalah rumus peluang. Jadi PA atau peluang kejadian A yaitu NA dibagi NS. NA adalah banyaknya anggota dari kejadian A. Kalau kita balik lagi ke studi kasus Siti, NA itu yaitu 4
angka yang diminta atau yang akan dimunculkan dalam satu kali pelemparan mata dadu. Lalu NS adalah banyaknya anggota ruang sampel atau seluruh anggota sampel. Jadi, yang tadi kita bahas, dalam satu dadu ada total 6 ruang sampel. Nah, muncul deh angka 1/6. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, banyak anggota kejadian hanya satu. Karena dalam satu urutan, angka 1 sampai 6, angka 4 hanya muncul satu kali. Maka, yang akan kita taruh di atas yaitu angka 1. Dan angka 6 banyaknya anggota ruang sampel. Karena dalam satu dadu ada 6 mata dadu. Pada kasus Siti, peluang ia memenangkan permainan adalah 1/6. Ya, betul sekali. Rentang nilai peluang. Peluang memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Kecil ya ternyata. Kejadian yang peluangnya 0 disebut dengan kejadian yang mustahil atau tidak terjadi. Sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut dengan kejadian pasti. Wah, udah sampai kuis. Kita kuis yuk. Untuk kuis yang pertama, sudah ada gambar, ya, 2 koin. Ada berapa ya anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah koin? Yuk kita bahas. Jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin adalah 4. Kok 4 ya? Di dalam slide berikut, ada tulisan koin 1 dan koin 2 pada tabel. Di dalam satu koin, total ada 2 ruang sampel, yaitu angka dan gambar. Koin yang biasa kita tahu loh. Dan di kasus yang pertama ini, atau di kuis yang pertama ini, akan ada 2 koin yang dilempar. Maka total ruang sampel yaitu 4. Pada pelemparan 2 koin, berapakah peluang munculnya sisi gambar pada kedua koin? Yuk kita bahas. Karena peluang kejadian yang diminta soal, kedua sisi koin harus bergambar, maka hanya ada 1. Dari tabel pencocokan gambar dan angka, muncul simbol GG atau kedua koin bermatakan gambar. Ya, betul. Koin yang pertama akan menghadap gambar dan koin yang kedua akan menghadap gambar. Jadi, peluang kejadian A atau peluang munculnya koin bergambar dua-duanya atau koinnya akan bergambar hanya 1, dan NS yaitu total seluruh ruang sampel atau seluruh kejadian yaitu 4. Maka peluang munculnya gambar pada 2 koin yang dilempar yaitu 1/4. Ya, betul sekali. Oke, setelah koin, kita akan coba untuk melakukan percobaan pada 2 buah dadu. Ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah dadu? Yuk kita bahas. Sudah ada tabel pada slide, yaitu ada pencocokan dadu 1 dengan dadu 2. Jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya 1 dadu bermata genap dan 1 dadu bermata ganjil? Ayo, siapa yang masih ingat angka genap dan angka ganjil? Ternyata setelah dihitung, peluang munculnya mata dadu berangka genap dan peluang munculnya mata dadu berangka ganjil yaitu 18. Untuk mengingat, angka ganjil dimulai dengan angka 1 dan selalu dilompat dengan satu angka, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kalau angka genap dimulai dengan angka 2 dan selalu diloncat 1, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setelah dihitung, peluang munculnya mata dadu 1 angka genap dan 1 angka ganjil yaitu 18. Dan untuk total seluruh ruang sampel dari pelemparan 2 dadu yaitu 36. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu berangka genap dan ganjil yaitu 18/36. Kenapa munculnya 1/2? 1/2 yaitu merupakan hasil penyederhanaan bentuk pecahan. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana cara menyederhanakan bentuk pecahan? Karena 18 merupakan faktor kelipatan dari 36, maka
bagian atas bisa dibagi dengan angka 18 dan yang bawah juga bisa dibagi dengan 18. Yang atas disebut dengan pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Maka 18 dibagi dengan angka 18, 36 dibagi dengan angka 18. Maka hasilnya 1/2. Ya, benar. Setelah koin, dadu, sekarang kita coba permainan lagi yuk. Kira-kira ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan pengocokan satu set kartu remi? Siapa yang nggak tahu kartu remi? Berapa ya total kartu atau jumlah kartu yang terdapat dalam satu set kartu remi? Yuk kita bahas. Dalam satu set kartu remi terdiri dari 52 kartu. Ada 4 jenis kartu, yaitu ada sekop hati, diamond atau klub, dan ada angka 2 sampai 10, dan Jack, Queen, King, serta As. Berapakah peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam pengocokan satu set kartu remi? Yuk kita bahas. Banyaknya anggota kejadian kartu tanpa angka yaitu 16. Artinya, dalam setiap pengocokan total ruang sampel 52 satu set kartu remi, akan muncul kartu hanya berbentuk gambar Jack bergambar seluruh sekop hati diamond klub dengan Jack, Queen, King, As tanpa angka 2 sampai 10. Dan seluruh kartunya berjumlah 16. Maka peluangnya 16/52. Peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam percobaan pengocokan satu set kartu remi adalah 16/25. Lagi-lagi, kenapa ya kok jawabannya 4/13? 4/13 yaitu penyederhanaan, ya, bentuk pecahan. Bisa mengecilkan atau menyederhanakan bentuk pecahan dengan mencari tahu faktor kelipatan dari penyebut dan pembilangnya. Kita memilih angka 4. Karena 4 merupakan faktor kelipatan 16 dan 52. 16 bisa dibagi dengan 4 dan 52 bisa dibagi dengan 4, maka menjadikan hasil 4/13. Gimana nih pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Dari pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin kita memahami konsep-konsep peluang, semakin mudah bagi kita untuk menganalisis situasi yang melibatkan ketidakpastian dan membuat prediksi yang lebih tepat. Teruslah berlatih dan menggali pemahaman lebih dalam tentang peluang, karena hal ini akan bermanfaat di banyak bidang, baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya, Sobat Kreatif!